Kembali lagi bersama saya Suhendri Nasution di Dudu Play Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai absolute pada Excel, ataupun kita kan akan membahasnya di Google Sheet. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan absolute dalam Google Sheet kita. Oke, untuk pertama kita akan buka dulu aplikasinya seperti biasa. Kita buka aplikasi Google Sheets, kemudian plus, kemudian new spreadsheet. Oke, untuk absolute itu adalah bagaimana kita mengunci sel agar pada saat kita drag ke bawah rumusnya, dia tidak mengikuti pola drag kita. Dia akan lengket ke satu sel dengan tujuan perhitungan-perhitungan tertentu yang membutuhkan satu sel yang tidak bergerak sama sekali. Oke, untuk penguncian kita menggunakan tanda dolar seperti di tabel berikut. Jadi dolar itu bisa disisipkan di kolom dan di baris. Sebagai contoh, saya sudah bikin soal di sini. Ya, jadi A5. Nah, itu A5 ya. Jikalau saya enter, dia akan A5 ya hasilnya. Berarti apa yang saya ketik di saya buat rumus di sini, dia akan menghasilkan di sini. Saya copy, kemudian saya paste. Nah, jadi rumusnya dia akan, ini kan A5 ya. Nah, di bawah sini A6. Jadi begitu saya pas tekan ke bawah, paste ke bawah, secara otomatis dia akan rumusnya akan turun juga ke bawah. Itu namanya relatif ya. Nah, relatif. Nah, jadi yang mau kita kerjakan di sini adalah bagaimana pada saat saya mau copy ke bawah itu, saya copy paste ke bawah ataupun saya autofill ke bawah. Ini maunya di A5 saja tanpa ada turunan. Oke, jadi untuk itu saya bikin misalnya sama dengan A5. Nah, kemudian saya kasihkan dolar di depannya. Sama dengan A5. Enter. Oke, di bawah sini aja. Oke, pada formula bar kita tambahkan dolar ya. Kemudian di enter. Nah, pada saat saya copy, kemudian saya paste di bawahnya, maka semua akan A. Artinya apa? Dia akan ditetap di A5 semua. A5. Dia tidak ada pengaruhnya pada saat saya turun ke bawah. Karena ini disebut dengan absolute ya, dia dikunci pakai dolar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pengunciannya saya lakukan di kolom A dan di baris 5. Nah, tapi bisa juga dia kita buat di kolom A saja, kemudian di baris 5 ya tidak dikunci. Nah, kalau seperti ini saya hapus dulu sebentar. Nah, ini saya copy, kemudian ini saya paste. Nah, dia berubah. Kenapa? Yang dikunci itu adalah kolom A. Ya, barisnya tidak dikunci. Nah, kita perhatikan di sini. Nih. Waktu saya turunkan ke bawah, 6-nya berubah. Kenapa? 6-nya tidak dikunci, tapi A tetap dikunci. Tuh, 7, 8, 9. Bagian barisnya tidak dikunci. Oke, bagaimana kalau saya melakukan hal yang berbeda sebaliknya? Jadi misalnya 5-nya saya kunci, barisnya saya kunci, kolomnya tidak saya kunci. Saya enter, kemudian saya copy, kemudian saya paste. Nah, kita perhatikan di sini A tidak dikunci ya, tapi karena dia turun ke bawah, ini kan saya turun. Kalau relatif kan turun ke bawah, berarti kan kolom A tetap di bawah, tetap A. Nah, begitu saya turun ke bawah, dia tetap A. Kenapa? A-nya memang nggak dikunci, tapi karena
dia masih di bagian A, ini kan A semua ini. Dia tetap di A walaupun tidak dikunci. Nah, tuh A5, 5-nya dikunci ya, barisnya dikunci. Nah, atau saya kasih gini, saya copy, kemudian sini saya paste. Ya, di sini saya paste, B-nya sudah A-nya sudah berubah jadi B. Kenapa? Karena begitu saya paste di sebelah kanan, artinya dia akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, 5-nya tetap baris 5, dikunci pula lagi, tapi B-nya berubah karena tidak dikunci. Nah, seperti itu. Jadi apa intinya semua? Absolute itu adalah mengunci sel, baris, dan kolom. Kalau kita butuhkan, kita kunci. Kalau tidak dibutuhkan, tidak dikunci. Waktunya kita latihan. Dokumennya saya bersihkan, kemudian saya buat landscape. Oke, landscape agar lebih leluasa mempelajari Excel-nya. Oke, jadi kita mau bikin di sini. Kita akan membuat daftar belanja headset misalnya ya. Kemudian di sini jumlah satuan. Oke, saya besarin sedikit. Oke, 2 unit. Saya mau pukul rata semua 2 unit. Nah, kemudian di sini nama headset atau nama barang ya, nama barang, harga, total. Oke. Nah, nama barang misalnya headset A, harganya 30.000. Oke, kemudian headset B. B harganya 25.000. Kemudian headset C harganya 45.000. Kemudian headset D harganya 55.000. Headset E 105.000. Nah, ini dia contohnya. Oke, jadi kita mau bikin rumus di mana setiap barang ini akan dikalikan 2 karena kita beli 2 unit semua. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan harga headset A dikali jumlah satuan. Teorinya seperti ini ya. Kemudian saya enter. 60.000. Oke, jadi kalau misalnya kita buat seperti ini terus, tidak masalah ya, tidak masalah pada Excel. Cuman di sini yang kita sebut namanya tidak efisien. Jadi kalau cuman 2 data yang mau kita olah seperti ini kali ini, ya mungkin kalau 2 tidak masalah. Tapi kalau datanya sampai ratusan ataupun sampai ribuan, itu tidak efisien untuk di Excel. Makanya di Excel menganjurkan kita cara autofill ataupun kalau di sini pakai copy paste. Copy. Kemudian oke, saya langsung blok aja. Oke. Paste. Nah, saya sudah copy paste dan ternyata datanya kok aneh. Nah, jadi kalau kita perhatikan seharusnya 25.000 kali 2 adalah 50.000 di sini. Kenapa jadi 0? Kemudian 45.000 kali 2 seharusnya 90.000, tapi kenapa jadi value? Oke, kita mau analisis ya. Nah, di sini katanya 30 kali ini kan ada warna B6 itu warna hijau, B3 itu warna merah. Jadi warna hijau kali warna merah itu pas benar. Oke, kalau kita perhatikan di sini lagi warna hijau kali warna merah. Warna merahnya 0 kali 25.000. Nah, hasilnya adalah 0. Kemudian ada 45.000. 45.000 kali harga. 45 ini nilai. Ini teks. Nilai kali teks, value tidak dikenal. Yang ini juga seperti apa? 55.000 kali 30.000. Nah,
Ini semua bermasalah kenapa? Karena kita tidak kunci. Jadi dia relatif. Jadi kolom warna merah ini itu ikut turun. Pada saat saya copy paste ke bawah, dia akan turun juga ke bawah. Nah, makanya seperti yang kita sudah pelajari tadi, kita butuh yang namanya absolut. Kita butuh yang namanya kunci. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita mengunci B3-nya. Nah, untuk mengunci B3, kita bisa membuat kunci dolar di sini. Ya. Nah, saya kunci kolom dan barisnya sekaligus. Nah, jadi kalau logikanya sih sebenarnya untuk ini kuncinya kunci baris aja ya. Jadi 3-nya jadi kunci udah bisa. Cuman nggak masalah, kita kunci semuanya, kolom dan barisnya. Saya enter. Kemudian saya copy. Kemudian saya blok ke bawah. Saya paste. Nah, kita cek ya satu-satu. Oke, udah benar ya, kunci warna merah ya. Saya bilang warna merah sama hijau aja, karena kalau warna lebih enak dilihat. Hijau sama merahnya sudah benar. Hijau merahnya sudah benar. Hijau merahnya sudah benar. Hijau merahnya sudah benar. Oke, ini adalah pelajaran kita tentang absolut. Kemudian kita akan membahas lagi tambahan ya. Jadi kita mau tambah di sini total. Kemudian sini total jumlah lah, saya ganti tulisannya biar enak. Jumlah. Kemudian di sini rata-rata. Kemudian harga tertinggi. Kemudian harga terendah. Kemudian total barang. Oke, jadi saya tambahkan di sini, ini materi baru ya, materi baru tapi sederhana. Kalau misalnya kita mau cari total itu semua, kita pakai sum, kemudian ini aja. Oh, kita tambahkan sum ini sama dengan sum, kemudian sama dengan average, kemudian sama dengan. Untuk membuat rumus seperti ini kita harus petik dulu ya. Kalau kita tidak kasih petik, otomatis datanya akan menjadi rumus, karena kita awali dengan sama dengan max, sama dengan petik dulu, sama dengan min, sama petik dulu, sama dengan count. Nah, jadi kita coba rumusnya. Oke, sama dengan sum blok bentar ya, sum. Oke, ini tidak pakai koma, kemudian saya tutup kurung, kemudian saya enter. Artinya apa? Saya akan melakukan penjumlahan dari kolom baris C6, sel C6 sampai C10. Nah, ini begitu juga sama di sini. Saya akan melakukan perhitungan rata-rata dari C6. Ini sedikit untuk klik and drag-nya harus terbiasa. Titik 2. Oke. Nah, kalau titik 2 artinya ya, titik 2 itu artinya jadi range dari C6 sampai C10, itu range-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin B6 sampai C10, berarti dari 30.000 ini sampai 21.000 ini. Oke, saya enter. Oke, kemudian harga tertinggi sama dengan max, buka kurung. Kemudian ini saya pilih titik 2 sini. Oke, enter, sama dengan min, buka kurung, C6,
kemudian C10, tutup kurung, enter, kemudian sama dengan count, buka kurung C6 titik 2 C10, tutup kurung. Oke, ini dia materi hari ini tentang absolute, kemudian ditambah dengan sum, average, kemudian max, min, count. Oke, jadi kita mau rapikan. Untuk merapikan kita salah satunya kita akan mempelajari merge cell. Merge cell itu menggabungkan beberapa sel yang telah diblok. Jadi kita blok dulu ini. Oke, saya blok dari A sampai C. Kenapa? Karena batas dari pekerjaan kita adalah C. Dan yang D ini adalah bantuan aja, keterangan. Jadi saya pilih merge cell yang bagian sini, kemudian saya pilih center rata kiri kanan. Kemudian total jumlah saya akan blok juga. Nah, dari A11 sampai B11 saya blok, kemudian saya merge cell. Kemudian rata juga, rata ini rata-rata juga sama ya, saya blok, kemudian saya merge cell. Harga tertinggi juga saya blok, kemudian saya merge cell. Harga terendah juga saya blok, kemudian saya merge cell. Total barang juga saya blok, saya merge cell. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa bikin kotak ya. Kita bikin kotak. Jadi pakai border yang bagian ini. Nah, pilih all border. Oke, kemudian bisa kita warnai. Oke, warna merah misalnya, fontnya warna putih, baru tebal, kemudian rata tengah. Oke, begitu juga headset. Oke, headsetnya ubah warna biru muda, yang ini warna biru hijau. Oke, jikalau sudah, ini hasil yang setelah saya skip ya. Jadi hasilnya seperti berikut. Anda juga bisa memformatnya dengan jenis tulisan, warna background, dan warna font yang semenarik mungkin. Nah, ini dia pelajaran kita mengenai absolute dan sum, average, max, min, count. Jikalau ada pertanyaan boleh menuliskan di kolom komentar. Jikalau ada request materi berikutnya atau materi baru boleh ditulis juga di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye.